Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, founder Granary Percetakan. Kemarin kita belajar bersama guru kami, Pak Agus Firman Hamas, di mana kita diajarkan tentang mencari jati diri. Hari ini kami ingin membantu sahabat UMKM untuk lebih memperjelas apa itu jati diri, yang kalau kami di GBC menyebutnya sebagai blueprint identity business. Sebelum kita melangkah lebih besar, kita harus mengetahui dulu identitas bisnis kita. Apa itu blueprint identity business? Untuk usaha UMKM, yang pertama adalah harus memiliki nama, dan nama itu menjadi sebuah harapan, doa dari owner atau pemilik bisnis. Kalau kita ibaratkan bisnis kita itu ada sebuah kapal yang berlayar, itu harus tahu nama kapalnya apa. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, nama itu akan disebut berulang-ulang, baik nama kita atau nama usaha kita, oleh customer kita atau keluarga kita dan lingkungan kita. Maka apabila nama itu adalah nama doa, itu akan menjadi kebaikan untuk kita. Contoh, jangan sampai kita memberikan nama-nama yang jelek seperti misetan, nelongso, ataupun nama-nama yang akan menjadi akhir usaha kita. Jadi pilihlah nama yang bukan sekedar mencari perhatian customer, karena perhatian manusia itu hanya sebentar, tren. Tapi kalau misalkan nama itu doa, itu akan sampai kepada yang di atas juga. Dan harapan kita secara otak bawah sadar, seperti di Kota Palangkaraya, seperti Sumber Urip, Sumber Rezeki, atau Gemilang, itu adalah toko-toko yang semakin besar semakin bagus, dan itu menjadi sesuai dengan doanya. Jadi kawan-kawan, pilihlah nama itu, boleh pakai nama keluarga, tambahkan doanya, atau kita tambahkan harapan-harapan kita di situ. Kalau misalkan Pak Agus Firman Hamas, nama beliau itu berdasarkan nama jalannya Piranha. Dan Mas itu adalah memang beliau punya cita-cita setiap itu harus menghasilkan. Jadi nabung emas itu adalah salah satu kebiasaan, habit dari murid-murid Pak Agus. Kami pun seperti itu ya. Jadi nama, jadikanlah nama doa. Terus warna usaha itu harus sesuai dengan identitas usaha kita. Contoh, apabila kita melihat sebuah universitas sekolah kesehatan, biasanya warna putih atau warna pink. Nah, seperti itu sesuai dengan usahanya. Kalau misalkan usaha kita berhubungan dengan feminim, itu warna pink tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan dengan maskulin kita pakai warna yang pink, itu akan berpengaruh sama usaha kita. Warna maksimal 3, sehingga mudah untuk menjadi identitas kita. Sehingga ketika kita besar, orang akan mudah mengenali. Warna ini akan termanifestasi ke logo kita, ke bangunan kita, dan ke pakaian karyawan. Itu menjadi identitas kita. Terus yang ketiga, blueprint identity bisnis kita, yaitu bentuk logo. Jadikanlah bentuk logo itu sebagai spirit atau penyemangat tim dan juga kita sendiri. Karena logo itu akan kita cetak di depan toko kita cetak di reklame kita atau iklan kita, juga kita cetak di surat-surat yang akan kita kirimkan ke customer ataupun ke rekan-rekanan kita, dan juga di slip gaji teman-teman karyawan kita. Jadi teman-teman, bikinlah logo yang memanifestasikan impian kita, semangat kita. Seperti kita melihat logonya, ada logo-logo yang membuat kita itu bersemangat dan punya harapan di situ ya. Kalau misalkan logonya naik ke atas, bertumbuh seperti itu ya. Atau sesuatu yang membuat ketika kita melihat aja kita ingat dengan impian kita. Terus yang terakhir adalah arah usaha. Arah usaha itu kita jadikan sebagai kompas bisnis kita. Karena bisnis itu membutuhkan fokus. Kalau kita memiliki arah usaha yang belum kita tentukan, atau arah usaha yang belum jelas, sehingga kita tuh akan banyak membuang waktu. Sehingga misalkan kalau kita lihat ada sebuah film yang disukai oleh anak muda sekarang, yaitu Luffy ya, One Piece itu, dia misalkan naik kapal mengarungin samudra untuk menemukan harta karun, menemukan pulau One Piece ya. Itu apabila dia terlalu banyak menyimpang jalannya karena nggak ada kompasnya, maka sudah sampai ke sana sudah tua, tidak bisa menikmati lagi harta karunnya. Begitu juga kita, apabila kita tidak punya arah usaha, kita terombang-ambing, kita bisa teralihkan dengan omongan-omongan orang lain.
Misalkan lagi trennya bisnis batu akik atau apa, padahal kita tidak ahli di situ. Atau misalkan tanaman apa gitu kan, yang sebenarnya itu adalah misalkan bisnis yang bukan yang sesuai dengan DNA atau identiti bisnis kita. Jadi tentukanlah arah usaha kita, mau tradisional, modern, mau retail, grosir, atau mau pasar kebutuhan ataupun pasar keinginan. Dan kita bisa fokus nanti arah marketing kita, terus juga arah untuk yang lain-lainnya, sampai ke arah bangunan kita juga akan mengikuti dari arah usaha kita tadi. Seperti kalau kita lihat itu ada beberapa, kalau lihat perbankan itu perbankan yang fokus kepada pengusaha UMKM, itu bangunannya lebih ke arah orang nyaman untuk masuk ke dalam. Tapi kalau misalkan yang lebih ke arah korporasi, dia lebih ke arah eksklusif seperti itu ya. Itulah arah usaha yang akan membimbing kita, kompas kita untuk menghemat waktu, sehingga kita dalam usaha itu tidak terlalu banyak mengalami perjalanan di sungai yang terjal. Kita bisa menemukan jalan tol dan bisa sukses di usia muda, disukseskan, dimudahkan, dan dilancarkan. Itu aja yang bisa kami tambahkan. 4 poin tadi dibikin ya teman-teman, nama usaha, warna usaha, bentuk logo, dan juga arah usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam grow, tumbuh dan berdaya.